Siapa nih Sobat Visi yang masih sering lupa padahal masih muda? Nah, masyarakat awam menganggap pikun sebagai hal yang wajar dialami oleh lansia akibat pertambahan usia. Padahal pikun juga bisa terjadi kepada anak muda. Pikun pun bisa saja disebabkan oleh demensia dan perlu segera diberikan penanganan. Yuk simak pembahasan fakta dan mitos seputar pikun oleh dokter spesialis saraf Dr. Ziki Yombana berikut ini. Sebenarnya apa perbedaan lupa dengan pikun, Dok? Kalau bicara tentang lupa adalah gangguan memori. Memori ini bisa yang sesaat aja, misalnya kita lupa dengan janji, kita lupa menaruh kunci mobil, nah ini ya. Tapi kalau memang kita sebut pikun dalam bahasa kedokteran mungkin lebih cocok disebut dengan demensia. Nah, demensia ini adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang lupa adalah salah satunya. Tapi bukan hanya lupa, biasanya juga mempengaruhi aktivitas hidup hari-hari dari pasien tersebut. Misalnya pasien juga jadi tidak bisa lupa cara makan, dia juga bisa lupa cara untuk berpakaian dan aktivitas hidup hari-hari. Jadi itu yang membedakan lupa dengan pikun. Dan satu lagi, pikun juga bisa mempengaruhi faktor psikis ya. Jadi pasiennya atau orang yang pikun ini bisa terjadi perubahan emosi. Sedangkan ini tidak terjadi pada lupa. Jadi sekali-sekali lupa sih manusiawi ya, Dok. Tetapi jika lupa hal yang sama berulang kali, nah harus waspada. Apakah itu tanda pikun dan mungkin gejala demensia? Lalu pertanyaan kedua nih, Dok. Apa yang menyebabkan anak muda pelupa? Penyebab lupa itu ada banyak. Kalau anak muda seringnya bukan karena lupa karena gangguan struktur di otak ya paling sering. Tapi biasanya masalahnya atensi atau fokus ya. Kemudian yang kedua mungkin terlalu multitasking, itu bisa juga. Yang ketiga atau mungkin dia sedang mengalami apa ya, ada kayak trauma psikis, itu juga bisa menyebabkan lupa. Oh gitu. Jadi penyebab anak muda pelupa itu pada umumnya karena rendah atensi atau terlalu multitasking ya, Dok. Selanjutnya nih, Dok. Fakta atau mitos? Sering makan manis bisa jadi mudah lupa. Mitos. Karena makanan manis nggak ada hubungan dengan si lupa tadi gitu ya. Lain cerita, kalau memang pasiennya ini, orang tersebut, dia makan manis dan dia menderita diabetes. Diabetesnya ini akan mengakibatkan gangguan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ke pusat memori. Nah ini, jadi bukan si makanan manisnya, tapi mungkin diabetes yang mengganggu aliran darah tersebut. Jadi itu adalah mitos. Mitos ya Sobat Visi. Tetapi mungkin kalau kebiasaan makan manis ini sudah menimbulkan diabetes, barulah dapat terjadi komplikasi kesehatan pada berbagai organ tubuh, termasuk pada otak. Hal ini bisa membuat penderita diabetes beresiko tinggi karena terkena demensia atau pikun. Kemudian, fakta atau mitos, kehamilan bisa bikin calon ibu jadi pelupa. Itu juga mitos sih sebenarnya ya. Jadi nggak ada hubungan antara kehamilan dengan lupa. Karena yang mungkin di sini adalah gini, kalau memang seseorang itu sedang hamil, maka terjadi anemia relatif atau HB-nya hemoglobin ibu itu lebih rendah dibanding perempuan normal. Nah, sedangkan kita tahu hemoglobin ini tugasnya adalah membawa oksigen. Kalau oksigen yang dibawa ke otak juga berkurang, mungkin terjadi gangguan. Salah satunya mungkin atau lupa atau kurang fokus. Bukan gara-gara ini akhirnya si ibu jadi pikun ya, atau jadi lupa. Mitos juga nih. Tetapi mungkin jika ibu hamil mengalami kurang oksigen, barulah ada kemungkinan menjadi lebih pelupa ya, Dok. Selanjutnya, fakta atau mitos. Sering lupa menjadi tanda bahwa seseorang bertambah pintar. Kok ada yang begitu ya? Oke. Itu adalah jelas mitos gitu ya. Karena kecerdasan itu tidak berhubungan langsung dengan hal tersebut. Malah justru kalau misalnya kita bilang orang yang memorinya baik, artinya dia mudah mengingat, maka dia sangat mudah mengkaitkan satu ingatan dengan ingatan lainnya sehingga terbentuk sinaps atau jalan pintas baru di otak. Itu yang bisa menyebabkan kecerdasan meningkat. Bukan artinya malah jadi orang yang lupa kok jadi malah makin cerdas, nggak gitu. Nah, jadi tidak ada hubungannya ya Sobat Visi. Lalu Dok, ada juga nih informasi bahwa sering makan berutu bisa bikin mudah lupa. Itu fakta atau mitos? Itu ya jelas mitos juga ya. Ya nggak ada hubungannya. Tapi kalau mau dikaitkan adalah karena itu banyak mengandung lemak, ya penumpukan lemak dan kolesterol dalam pembuluh darah menyebabkan aliran darahnya nggak lancar sehingga oksigen yang nyampe ke otak juga berkurang, mungkin bisa menyebabkan lupa. Tapi bukan gara-gara itu. Jadi mungkin ada kaitannya dengan tingginya lemak di berutu ini ya, Dok.
Tetapi hal tersebut adalah mitos. Nah, kemudian yang sering ditanyakan juga nih dok, fakta atau mitos? Sering konsumsi micin bisa bikin jadi pelupa. Itu juga mitos, karena tidak ada hubungannya antara micin dengan kecerdasan atau yang selama ini dituduhkan macam-macam ya. Karena kita tahu micin itu adalah, singkatannya adalah MSG, monosodium glutamat. Yang mana glutamat adalah suatu asam amino yang diproduksi dalam tubuh juga ya. Sedangkan sodium adalah garam. Jadi tidak ada hubungannya ini dengan lupa sama sekali. Nah, jadi anggapan buruk yang sering beredar soal micin ini ternyata mitos ya Sobat Vivisi. Bahkan micin memiliki kandungan glutamat yang penting untuk tubuh kita. Selanjutnya, fakta atau mitos. Minum kopi dapat menghindarkan dari kebiasaan lupa dan cepat pikun. Itu adalah fakta. Jadi memang kopi itu memiliki satu antioksidan, kemudian dia juga ada efek baik untuk otak ya. Tapi artinya di sini saya bilang fakta, teman-teman jangan hanya berpikir bahwa ya udah saya minum kopi aja, enggak. Yang namanya lupa atau tidak bukan hanya masalahnya kopi, tapi banyak faktor. Salah satunya adalah latihan-latihan untuk membuat otaknya tetap aktif. Wah, fakta nih Sobat Vivisi. Kopi memiliki antioksidan yang baik untuk kesehatan otak. Tetapi bukan hanya kopi ya Sobat Vivisi, juga lakukan kegiatan yang dapat melatih otak. Kalau begitu dok, kasih dong tips makanan dan latihan agar tidak mudah pikun. Untuk mencegah kepikunan, sebetulnya kita harus makan makanan yang seimbang juga. Karena bagaimanapun, makan makanan yang tinggi kolesterol, yang menyebabkan resiko diabetes, atau menyebabkan resiko hipertensi, itu berakibat langsung secara jangka panjang terhadap aliran darah ke otak. Jadi apabila ini kita hindarkan, maka kemungkinan terjadinya pikun itu bisa dihindarkan dari satu sisi. Tapi bukan hanya itu, latihan juga sangat penting. Pada prinsipnya otak itu harus digunakan atau kita akan kehilangan dia. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya dengan mencoba hal-hal baru, kemudian dengan membaca dan menceritakan lagi ke orang, kemudian sering berolahraga dan berinteraksi sosial. Nah, makan makanan seimbang, olahraga, dan interaksi sosial ya Sobat Vivisi. Demikian pembahasan tentang lupa atau pikun bersama saya Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.